Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah alladhi qad addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah walladhi qad jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha wa la yazighu anha illa halik wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang jamaah Jumat Masjid Darul Razak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada bosan-bosannya kita haturkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Kenikmatan yang tidak mungkin bisa kita balas meskipun kita habiskan kehidupan kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Utamanya adalah nikmat keimanan, nikmat keinginan dalam hati dan diri kita untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat terbesar yang juga akan menentukan bagaimana nasib kita kelak setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kini berada di bulan Dzulqa'dah. Sebuah bulan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum fala tadhlimu fihinna anfusakum. Sungguhnya bilangan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam hitungan bulan tersebut itu adalah 12 bulan. Dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau bulan-bulan haram. Maka janganlah kalian menzolimi diri kalian sendiri di waktu-waktu tersebut. Maka ayat ini disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menunjukkan bahwa penekanan untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan zalim dan maksiat di dalam bulan-bulan haram itu jauh lebih kuat daripada bulan-bulan selain bulan haram. Mengapa? Karena dosa atau balasan yang akan diberikan kepada orang-orang yang melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan haram akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, bagi orang-orang yang melakukan amal-amal saleh di dalam bulan haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan balasan dan pahala mereka. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Maka di 4 bulan ini mari bersama-sama kita lebih awasi diri kita untuk menjalankan ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan juga agar jangan sampai kita melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 14 abad yang lalu masyarakat Mekah khususnya dan masyarakat Jazirah Arab pada umumnya merupakan sebuah masyarakat yang kita kenal sebagai masyarakat jahiliyah, atau secara bahasa atau literlek
kita sebut sebagai masyarakat yang bodoh. Bukan karena mereka tidak mampu untuk berpikir, bukan karena mereka tidak memiliki peradaban, tapi mereka disebut sebagai masyarakat yang bodoh justru karena mereka mampu berpikir, namun dalam cerminan kehidupan mereka justru mereka menunjukkan sikap seperti makhluk yang tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu batas-batas salah dan benar. Sebagai bukti bahwa ketika mereka mengumpulkan dana untuk renovasi Ka'bah yang rusak dikarenakan banjir, maka mereka memberikan syarat tidak boleh dana itu berasal dari dana hasil dari pelacuran, tidak boleh dari hasil pencurian, tidak boleh dari hasil perjudian, tidak boleh bersumber dari sumber-sumber harta-harta yang zalim, harta hasil merampas dari orang lain dengan cara yang zalim. Maka sejatinya mereka tahu mana yang benar dan mana yang salah, tapi justru ketika mereka tahu hal tersebut adalah hal yang salah, mereka tetap melakukannya. Masyarakat jahiliyah Arab pada saat itu adalah masyarakat yang dalam segala segi kehidupan mereka terbelakang. Dalam hal ekonomi mereka terapkan riba, terjadi kesenjangan ekonomi yang begitu dahsyat luar biasa di antara masyarakat Jazirah Arab saat itu. Dalam hal sosial bagaimana wanita kemudian diperlakukan layaknya benda yang bisa diwariskan dari seorang ayah kepada anaknya. Dalam hal peribadatan, dalam hal keagamaan, bagaimana mereka menyembah Tuhan yang mereka ciptakan sendiri, mereka buat dengan tangan mereka sendiri, yang berasal dari batu-batu dan kayu-kayu. Maka bagaimana mungkin orang-orang yang berakal dan mampu menggunakan akalnya akan melakukan hal-hal tersebut? Dalam hal politik, bagaimana fanatisme menjadi dasar dari kebijakan-kebijakan yang mereka keluarkan, sehingga kemudian menyebabkan banyak sekali peperangan-peperangan di antara suku. Sebuah hal yang sepele pun kemudian dapat menyebabkan peperangan yang begitu dahsyat. Maka inilah gambaran sederhana bagaimana jahiliyahnya masyarakat Jazirah Arab pada umumnya dan masyarakat Mekah khususnya, yang jika kita mau jujur mungkin tanda-tanda atau ciri-ciri dari kejahiliahan tersebut bisa kita dapati dalam masyarakat kita di Indonesia sekarang ini. Namun kemudian kondisi tersebut dirubah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu kurang dari 50 tahun. Bagaimana masyarakat Jazirah Arab bisa berubah dari masyarakat yang awalnya tidak dianggap, yang saat itu terdapat eksistensi politik superpower yaitu Romawi dan Persia, lalu kemudian ada kerajaan-kerajaan lain yang juga terpandang, ada kerajaan di Mesir, ada kerajaan di Yaman, ada kerajaan di Ethiopia. Tapi masyarakat Arab adalah masyarakat yang tidak begitu dipandang secara politik di kawasan Jazirah Arab saat itu. Tapi dalam waktu kurang dari 50 tahun, kurang dari setengah abad, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengubah mereka sehingga mereka mampu tidak hanya masuk ke masyarakat atau ke peradaban kelas menengah, bahkan mereka naik ke peradaban kelas atas dan mereka mampu mengalahkan Persia dan juga Romawi. Maka titik tolaknya adalah sebuah peristiwa di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di Gua Hiro. Lalu kemudian ditemui oleh malaikat Jibril dan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran melalui perantaran malaikat Jibril kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Turunnya wahyu pertama kali itulah yang menjadi titik tolak perubahan masyarakat Arab saat itu. Lalu apa ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah itu surat Al-Fatihah yang kita tahu adalah Ummul Quran, induknya Al-Quran, intisari Al-Quran, disebut juga sebagai As-Sab'ul Mathani,
yang tidak Allah berikan kepada umat-umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata bukan suratul Fatihah. Apakah yang Allah turunkan pertama kali adalah surat Al-Ikhlas? Yang mana kita tahu bahwa masalah utama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Arab adalah masalah tauhid. Krisis identitas, bahwa mereka adalah keturunan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam, yang mengajarkan paham tauhid tapi kemudian diselewengkan kepada paham penyembahan berhala. Maka apakah suratul Fatihah yang isi dan esensinya mengajarkan tauhid pada Allah Subhanahu wa taala adalah ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah? Ternyata tidak. Lalu apa ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana kita tahu bersama surat Al-Alaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Allah hendak memperbaiki peradaban masyarakat Arab. Dan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah surat Al-Alaq. Perintah untuk membaca. Maka ayat ini adalah dasar dan landasan dari peradaban Islam yang kemudian diperjuangkan dan didakwahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, diteruskan oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan istiqomah dan konsisten. Maka surat Al-Alaq ayat pertama sampai ayat kelima adalah landasan peradaban Islam, yang dengan landasan itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan peradaban madani melalui perantaraan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka landasan pertama dari peradaban Islam adalah Iqra. Bacalah. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua untuk senantiasa belajar, untuk senantiasa mencoba mencari ilmu. Maka peradaban Islam, dasar peradaban Islam adalah peradaban keilmuan dan peradaban intelektualitas. Maka jika kita saksikan atau kita refleksikan ke dalam masyarakat kita sekarang ini, betapa kaum muslimin tertinggal begitu jauh, bahkan oleh negeri-negeri non-muslim, dalam hal semangat membaca buku sekalipun. Kita bisa lihat bagaimana negara-negara non-muslim justru menjadi negara maju karena memiliki semangat intelektualitas. Maka bagaimana suatu dasar peradaban yang dimiliki oleh suatu kaum justru tidak mereka aplikasikan, dan justru diaplikasikan oleh peradaban lain. Dahulu Eropa merupakan peradaban yang tertinggal. Mereka menamai peradaban mereka sendiri saat itu sebagai the Dark Age, masa kegelapan. Di saat yang sama, di saat Eropa mengalami abad kegelapan, kita akan baca betapa gemilangnya sejarah kaum muslimin. Begitu banyak ilmuwan-ilmuwan yang sekaligus ulama memimpin peradaban keilmuan internasional saat itu. Bahkan orang-orang Eropa belajar kepada kaum muslimin. Kita kenal nama-nama besar seperti Ibnu Khaldun, yang kemudian mengajarkan dasar-dasar sosiologi, antropologi, sejarah, ilmu-ilmu sosial. Bagaimana kita kenal Al-Khawarizmi yang kemudian menciptakan rumus-rumus matematika, bahkan rumus algoritma, yang sekarang ini digunakan dan dikembangkan oleh masyarakat barat, pertama kali dimunculkan oleh kaum muslimin. Dan masih banyak penemuan-penemuan kaum muslimin di masa lalu begitu gemilang. Mengapa mereka mampu mengembangkan semangat keilmuan yang begitu dahsyat dan luar biasa, membangun peradaban yang gemilang? Karena mereka sadar sepenuhnya dasar peradaban Islam yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu. Iqra, bacalah. Maka bagaimana kita aplikasikan
semangat keilmuan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan dalam masyarakat kita. Ini adalah kunci pertama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Mengubah masyarakat Arab yang awalnya tidak mampu berpikir secara lurus mengenai ketuhanan, bahwa Tuhan itu bukanlah zat yang mampu dibuat oleh tangan-tangan manusia, bukanlah batu-batu dan kayu-kayu, tapi Tuhan adalah zat yang maha kuasa, yang ada bahkan sebelum adanya alam semesta, yang esa. Tidak mungkin Tuhan ada banyak. Jika Tuhan ada banyak, lafasadatil ard, maka pasti dunia ini akan hancur, karena masing-masing Tuhan memiliki kehendaknya sendiri-sendiri. Maka oleh sebab semangat keilmuan dan semangat berpikir yang dimiliki oleh kaum muslimin saat itu, maka terbentuklah peradaban madani. Tapi ternyata semangat keilmuan, semangat belajar dan semangat intelektualitas bukanlah satu-satunya faktor pembangun peradaban Islam. Masih ada kalimat selanjutnya, Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Masyarakat barat modern sekarang kita mengetahui bagaimana majunya peradaban mereka, tapi di waktu yang sama kita akan saksikan bagaimana peradaban mereka menghasilkan kehancuran dan kerusakan baik kepada manusia maupun kepada alam. Mengapa itu bisa terjadi? Sebabnya adalah mereka begitu mengagung-agungkan dan menuhankan ilmu pengetahuan, dan mereka sampai menegasikan atau menyampingkan faktor ketuhanan dalam wujudnya alam semesta ini. Sehingga kita lihat peradaban barat modern sekarang ini adalah peradaban yang sekuler, peradaban yang menyampingkan agama. Agama tidak diperbolehkan untuk masuk ke ruang-ruang publik, dan agama hanya boleh diterapkan secara privat oleh orang per orang. Maka bagaimana agama dipojokkan dan disudutkan dalam sudut ruang yang sempit dan hampa. Agama tidak mampu memberikan peran untuk memperbaiki peradaban manusia. Agama tidak mampu memberikan solusi dari setiap permasalahan-permasalahan yang muncul. Mengapa? Karena agama dipojokkan. Karena agama tidak dijadikan sebagai solusi dalam kehidupan manusia. Maka peradaban Islam bukanlah peradaban yang sekuler. Islam tidak pernah memisahkan antara agama dan juga sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan lain sebagainya. Semua hal-hal keduniaan telah diatur, baik itu aturan-aturan yang bersifat detail ataupun aturan-aturan yang bersifat general atau umum. Maka bagaimana Islam mengenai politik dan kepemimpinan memerintahkan kepada manusia untuk berlaku adil? Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya menyebutkan, barang siapa yang melakukan man rosya aw yartashi, barang siapa yang menyuap ataupun disuap, maka dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana aturan-aturan itu menjadi batasan-batasan moral yang menuntun kaum muslimin kepada keberhasilan dan kesuksesan, dan nilai-nilai moral itu yang justru sekarang mulai ditinggalkan. Maka Islam adalah aturan yang menyeluruh dalam kehidupan kita. Maka mari bersama-sama dalam hal ekonomi kita. Bagaimana Allah memerintahkan kita untuk menjaga diri dari hal-hal yang bersifat ribawi, untuk tidak melakukan transaksi ekonomi dengan cara tanpa keridhaan orang lain. Dan dalam hal
politik, sosial, budaya, ekonomi, kita akan dapati semua aturan-aturan itu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban kita berkaitan dengan dasar peradaban kita yang kedua, bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diwajibkan untuk belajar, tapi dasar dari belajar itu harus dilandaskan kepada nilai-nilai ketuhanan. Harus dilandaskan pada pedoman-pedoman yang Allah berikan kepada kita dalam Al-Qur'an ataupun disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Maka mari bersama-sama kita menjadi umat yang sempurna, baik yang memiliki dasar intelektualitas, dasar keilmuan, semangat untuk senantiasa belajar, dan juga umat yang senantiasa mendapatkan dan juga mengambil tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, sehingga kita menjadi manusia yang mampu untuk berjalan, bukan menjadi orang yang buta dan tidak pula menjadi orang yang pincang. Karena orang yang memiliki semangat ketuhanan tapi tidak memiliki semangat untuk belajar adalah orang yang pincang. Dia tahu tujuannya, dia akan mengarah kemana, tapi dia tidak mampu untuk mengarah ke arah tersebut karena kakinya yang pincang. Begitupun sebaliknya, orang yang memiliki semangat keilmuan tapi tidak ada Tuhan dalam hatinya, tidak mau mengambil panduan hidupnya dari nilai-nilai ketuhanan yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang buta. Dia mampu berjalan tapi dia tidak tahu dia hendak menuju ke arah mana. Maka mari bersama-sama kita menjadi manusia yang sempurna, manusia yang mampu berjalan dan memiliki kaki yang sehat, serta manusia yang mampu untuk melihat dengan jernih. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qul qali hadza astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirrahman, 'allamal Qur'ana, khalaqal insana, 'allamahul bayan, wa huwal ladzi wada'al mizana alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Fanusalli wa nusallimu ala khairi anbiya'illahi wa asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sidang jamaah Jumat Masjid Darul Razak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita menjadi insan-insan yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, mari kita tanamkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam lingkup masyarakat kita dasar-dasar dari peradaban Islam. Yang pertama adalah semangat keilmuan, semangat untuk senantiasa belajar dan berpikir, dan yang kedua adalah semangat untuk senantiasa mengambil wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan hidup kita. Maka bagaimana kita saksikan kondisi kaum muslimin yang terbelakang dalam hal intelektualitas, maka kita saksikan keterbelakangan yang kemudian mereka dapatkan. Pun begitu sebaliknya dengan kaum muslimin yang bersikap sekuler dan memisahkan agama, antara agama dan juga hal-hal keduniaan, maka kita saksikan tidak mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Bahkan kita tahu Turki, negara Turki yang dahulu merupakan kesultanan yang mengambil landasan Islam sebagai landasan politiknya, tapi kemudian digantikan dengan sistem sekuler. Apakah kita melihat Turki mengalami kebaikan dan peningkatan? Tidak. Justru yang dialami oleh Turki adalah kemunduran. Maka mari kita ambil pelajaran
dari mundurnya negara Turki oleh sebab sekulerisme yang diterapkan di sana. Maka bagaimana kita sebagai kaum muslimin untuk senantiasa menjadikan wahyu Allah Subhanahu wa taala baik secara langsung dalam Al-Qur'an ataupun yang disampaikan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya sebagai panduan dalam hidup kita. Maka insya Allah dengan itu kita akan mampu membangun kembali peradaban yang maju dan juga terdepan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'ut tabi'in, dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan istiqomah dan konsisten. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal zalimin wat taghyin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa ansur ibadakal mu'minin ya rabbal alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa mati'na Allahumma bi asma'ina wa basarina wa quwwatina abadan ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhfuka wa la yarhamuna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talmidhana min ahlil ilmi wal khairi wal qur'an ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير والطغيان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم was'aluhu fadlikum la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnauna. Qimus shalah.